Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aris Munandar, tentunya di Aris Channel. Di video kali ini teman-teman, saya ingin membagikan kepada kalian teknik menghemat bunga pada saat proses perangkaian papan bunga kalian. Nah, teknik ini sangat bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi kalian yang baru memulai usaha papan bunga. Teknik ini bisa kalian gunakan dan sangatlah efektif karena saya sudah melakukannya. Karena proses awal saya membuka usaha papan bunga dengan modal yang sangat terbatas dan bunga suyo yang bisa kita katakan hampir semua kekurangan, dan saya menggunakan teknik ini alhamdulillah bisa tercukupi semua papan bunga saya. Nah, sebelum kita menuju ke teknik yang saya gunakan, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah sini agar saya terus semangat lagi buat videonya dan channel ini terus berkembang dan bisa mencapai 100.000 subscriber untuk pertama kalinya untuk saya. Oke, saya beri waktu kalian 3 detik untuk subscribe, like, dan share-nya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah subscribe channel ini dan juga like video ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat lainnya kepada kalian, khususnya bagi kalian yang ingin memulai usaha papan bunga. Nah, dan bagi kalian yang masih bingung di mana kalian bisa mendapatkan bahan baku untuk memulai usaha papan bunga, silahkan kalian follow Instagram saya, nanti ada di sini Instagram saya. Silahkan kalian follow dan kalian DM saya. Nanti saya akan berikan referensi kepada kalian di mana kalian bisa mendapatkan bahan baku untuk memulai usaha papan bunga. Oke, silahkan kalian follow Instagram saya. Oke teman-teman semuanya, dalam merangkai papan bunga ada beberapa teknik yang biasanya digunakan oleh para perangkai papan bunga. Salah satunya nanti seperti teknik yang saya gunakan, yaitu teknik menghemat bunga suyo sih sebenarnya. Teknik ini sih sangat efektif bagi kalian yang baru memulai usaha papan bunga. Kalau kita bilang hasilnya, bisa kita bilang ya standar lah. Kalau kita bilang bagus sekalipun tidak, karena namanya aja kita mencukupi stok dan menghemat bunga pada saat proses perangkaian, ya otomatis hasilnya tidak terlalu maksimal. Tapi tidak ada salahnya bagi kalian yang baru memulai menggunakan teknik ini. Nanti jika kalian sudah mempunyai modal yang lebih cukup untuk membeli bunga suyo, nah baru kalian perbaiki lagi proses perangkaiannya ataupun cara merangkai kalian. Nah, teknik di sini yang pertama yang harus kalian perhatikan untuk menghemat bunga pada saat proses perangkaian adalah, yang pertama yang harus kalian perhatikan ialah desain format papan bunga kalian. Nah, pilihlah desain format papan bunga dan buatlah desain format papan bunga sesederhana mungkin tapi tetap bagus. Nah, nanti bisa kalian cari referensi di Google bagaimana contoh-contoh dari desain format papan bunga. Nah, di sini ini namanya desain format. Kalian bisa buat desain format kalian sesederhana mungkin. Bagaimana caranya bunga yang digunakan pada saat proses perangkaian format kalian itu tidak terlalu memakan banyak bunga suyoknya dan tentunya tidak mengurangi dari kualitas desain kalian. Nah, karena dalam proses pembuatan desain format ini banyak sekali memerlukan bunga suyok yang digunakan, karena semakin banyak variasi warnanya, semakin tinggi tingkat ketebalannya, maka format ini akan tampak lebih bagus dan lebih menarik bagi para konsumennya. Oleh sebab itulah, perhatikan yang pertama desain format dari papan bunga kalian. Buat sesederhana mungkin tapi tidak mengurangi dari seni desain format kalian. Nah, nanti bisa kalian pilih di Google contoh-contohnya, di situ banyak bisa kalian contoh dan mungkin bisa kalian variasikan kembali sesuai dengan imajinasi dan kreasi kalian masing-masing. Nah, di tahap kedua yang perlu kalian perhatikan adalah untuk menghemat papan bunga, ukuran dari tulisan kalian sesuaikan. Nah, di sini contohnya saya akan berikan contoh kepada kalian ukuran tulisan yang bisa kalian lakukan dan bagaimana cara pengukurannya yang lebih efektif untuk menghemat bunga suyo kalian.
Nah, ini dia contohnya, saya akan nampakkan kepada kalian. Oke teman-teman semua, di sini saya akan tunjukkan contoh ukuran yang biasanya saya gunakan untuk perangkaian papan bunga standar, dan ukuran yang biasanya saya gunakan dan sudah memenuhi standar dari proses perangkaian papan bunga ini. Nah, untuk ukuran ini bisa menghemat bunga kalian sekitar 20% sampai dengan 30%. Nah, di sini cara kalian mengukurnya adalah dengan cara seukuran jari kalian, bisa kalian pakai ukurannya. Nah, segini. Ukuran jari tengah kalian gini ya. Nah, ini. Kalian cukup buat ukuran segitu saja. Maka ya beginilah hasilnya nanti. Dan jangan pernah kalian buat jika kalian ingin menghemat bunga, jangan buat terlalu besar dari ukuran huruf yang kalian nanti rangkai di papan bunga kalian. Karena semakin besar huruf yang kalian buat ataupun huruf yang kalian buat ini, maka semakin banyak keperluan bunga pada saat kalian merangkainya. Oleh sebab itulah buatlah sestandar mungkin ukuran dari tulisan kalian. Nah, bisa kalian contoh, inilah ukuran standarnya, yaitu sejengkal saja. Jari jempol sama dengan jari tengah kalian. Nah, itulah ukuran biasa saya gunakan. Oke teman-teman, tadi adalah ukuran tulisan yang bisa kalian gunakan untuk menghemat bunga suyok kalian. Dan yang ketiga yang harus kalian perhatikan adalah jenis tulisan yang kalian gunakan pada saat merangkai format kata-kata dari pemesan ataupun konsumen kalian tersebut. Pilihlah tulisan yang sesederhana mungkin, dan nanti saya akan tunjukkan juga contoh tulisan yang biasanya paling hemat bunga pada saat kita merangkai papan bunga. Nah, untuk jenis tulisan yang bisa kalian gunakan, kalian bisa contoh tulisan yang ada seperti di papan yang saya punya ini, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah contoh tulisan standar. Yang buat variasinya di sini adalah adanya bagian kaki di setiap tulisan tersebut. Nah, dan kalian bisa juga menggunakan contoh tulisan yang nomor 2 ini. Nah, ini contohnya teman-teman semuanya. Ini adalah contoh dari tulisan paling sederhana yang bisa kalian contoh dan bisa menghemat bunga kalian. Nah, untuk contoh yang pertama tadi, yang ini kalau kita bandingin yang contoh ini sama yang contoh yang kedua ini, bunga lebih hemat yang contoh yang kedua karena ini tidak ditambah dengan kaki-kaki di bagian sampingnya. Nah, jika saran saya buatlah yang seperti ini saja guys, karena contoh seperti ini sudah memenuhi standarnya dan sudah tampak bagus di papan bunga kalian tanpa harus kalian double ataupun bold tulisan kalian. Nah, yang maksud saya double tulisan di sini adalah seperti ini contohnya. Nah, ini dia teman-teman contoh dari tulisan balok yang di double ataupun ditebalkan. Jika kalian tebalkan begini dan ukurannya segini, kalian memerlukan banyak bunga pada saat kalian merangkainya. Karena di sini kalian menggunakan 2 baris untuk mempertebal dan lebarnya pun hampir kalau kita ukur 2 jengkal lebih lah, kurang lebih. Nah, kalau kalian mempunyai banyak bunga tidak masalah kalian menggunakan contoh dari tulisan ini. Tapi jika kalian stok bunga kalian kurang, maka gunakan contoh yang pertama saya tunjukkan kepada kalian, dan yang pernah kalian double seperti ini, karena ini akan memakan banyak sekali bunga, apalagi dengan ukuran yang besar seperti ini. Nah, itu dia teman-teman caranya dan teknik untuk contoh dari tulisan yang bisa kalian gunakan pada saat kalian merangkai papan bunga. Nah, yang keempat yang harus kalian perhatikan adalah buatlah tulisan, jangan pernah kalian membol tulisan kalian, karena jika kalian mendouble ataupun kalau bahasa dari kata-katanya atau dibol atau ditebalkan tulisan kalian, maka itu akan memakan banyak sekali bunga. Oleh sebab itulah nggak perlu kalian bol ataupun tebalkan rangkaian format yang kalian rangkai nanti. Jangan usah kalian bol, tapi pakailah jenis tulisan yang tadi saya tunjukkan kepada kalian. Nah, itu sudah memenuhi standar dari konsumen sih sebenarnya. Nah,
Dan yang terakhir adalah proses teknik cara perangkaiannya. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada kalian teknik cara merangkai bunga suyo ini agar bunganya lebih hemat dan hasilnya pun ya memenuhi standar dari kepuasan konsumen kalian. Oke teman-teman semuanya, dan di teknik yang terakhir adalah cara merangkai papan bunga. Nah, untuk menghemat bunga suyo kalian pada saat proses perangkaian, kalian tekniknya adalah proses penempelan bunganya kalian usahakan tertutup antara pentul satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Tidak perlu kalian terlalu rapat seperti ini, karena kalau semakin rapat dari penempelan bunga suyo ini, maka semakin banyak bunga yang dibutuhkan. Tapi hasilnya lebih bagus jika kalian rapatkan seperti ini, karena nanti posisi tulisannya akan nampak lebih tebal dan waktu di fotonya pun akan lebih bagus kalau kalian lebih menempelkan bunganya ini rapat seperti ini, maka hasil tulisannya lebih tebal. Tapi jika kalian ingin menghemat bunga suyo kalian, kalian bisa merangkainya dengan cara cukup dengan kalian usahakan tertutup saja pentul di antara pentul satu dengan yang lainnya. Contoh seperti ini. Nah, maka tulisannya pun akan ya memenuhi standarnya juga, teman-teman. Nah, itulah teknik dari perangkaian untuk menghemat papan bunga suyo kalian yang bisa kalian coba, khususnya bagi kalian yang baru memulai usaha papan bunga. Nah, teknik ini sering saya gunakan karena apa yang saya terapkan di semua video saya tentang usaha papan bunga ini bukanlah cuma teori semata, tapi apa yang saya udah jelaskan semua di seluruh video saya tentang papan bunga ini adalah real dari pengalaman yang udah saya jalani dan alami di lapangan. Dan nanti jika kalian memulai usaha papan bunga pun pasti kalian akan temui apa saja yang udah saya utarakan di YouTube channel saya tentang mengenai usaha papan bunga ini. Pasti itu kalian akan jumpai. Oke guys, mungkin sekian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi kalian yang baru memulai usaha papan bunga. Dan saya ingatkan lagi, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa juga kalian like video ini. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan kalian share kepada teman kalian yang ingin memulai usaha papan bunga. Semoga kita doakan sama-sama channel ini bisa terus berkembang dan bisa mencapai 100.000 subscriber pertama, karena saya pengen sekali silver play button itu. Oleh sebab itu bantu saya untuk menggapai itu semua. Dan semoga video-video saya bisa bermanfaat. Saya Aris Munandar. See you next time video.